Ya itu kan keputusan final dan mengikat. Ya, kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Karena lebih banyak alternatif calon Pak ya, ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk. MK hapus presidential threshold, Gibran berpeluang melawan Prabowo di 2029. Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dapat membuka jalan bagi banyak calon presiden di Pilpres 2029. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno, yang menyebutkan bahwa dalam prosedur demokrasi yang lebih terbuka, berbagai calon alternatif bisa muncul. Namun, meski begitu, Adi juga menilai bahwa kehadiran banyak calon presiden bisa saja percuma jika Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai presiden, kembali maju dalam kontestasi tersebut. Menurutnya, kehadiran Prabowo sebagai petahana akan mempersulit calon-calon lain, karena partai-partai politik akan merasa sulit untuk bersaing dengan sosok yang sudah dianggap memiliki daya tarik politik yang kuat. Prabowo Subianto, petahana yang sulit dikalahkan. Adi menegaskan bahwa partai-partai politik yang semula bisa mengajukan calon presiden sendiri kini akan memikirkan ulang langkah mereka jika Prabowo memutuskan untuk bertarung kembali. Partai-partai akan ragu untuk mengajukan calon karena takut bersaing dengan Prabowo, ungkapnya. Dalam pandangan Adi, Prabowo memiliki posisi yang sangat menguntungkan sebagai petahana, dan ini akan mempersulit lawan-lawannya untuk merebut kursi presiden. Walaupun demikian, Adi juga mencatat bahwa keputusan MK ini bisa jadi memberikan peluang besar bagi sejumlah calon muda yang berpotensi menarik perhatian publik, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berpeluang untuk bersaing dengan Prabowo pada Pilpres 2029. Gibran Rakabuming Raka, sosok pesaing potensial di Pilpres 2029. Keputusan MK yang menghapuskan presidential threshold, menurut Adi, membuka peluang bagi Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wapres, untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029. Gibran, yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, dianggap memiliki modal politik yang cukup kuat. Tidak hanya karena hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, tetapi juga karena pengalamannya yang sudah dimulai sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Adi berpendapat bahwa Gibran seharusnya mulai memikirkan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia politik, bukan hanya fokus pada jabatan Wapres dalam 5 tahun mendatang. Dengan bekal politik yang besar, Gibran memiliki peluang yang sangat baik untuk maju sebagai capres pada 2029. Apalagi, dia bisa melawan siapapun, termasuk Prabowo Subianto, tambah Adi. Partai pendukung Gibran, PSI sebagai kunci dukungan. Gibran, menurut Adi, juga tidak akan kesulitan mencari dukungan dari partai politik. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, adik Gibran, bisa menjadi partai yang solid dalam mendukung pencalonannya. Gibran tidak perlu lagi mencari dukungan dari partai besar seperti Golkar atau Gerindra. PSI, dengan kedekatannya dengan Jokowi dan Gibran, bisa menjadi basis dukungan yang cukup kuat, ungkap Adi. Dengan PSI yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi dan keluarga, Gibran akan mendapatkan dukungan yang strategis, meskipun harus bersaing dengan nama besar seperti Prabowo. Ini menunjukkan bahwa meskipun Gibran masih relatif muda, ia memiliki potensi untuk mengguncang politik Indonesia di masa mendatang, terutama jika ia memutuskan untuk maju sebagai capres. Persaingan politik yang menarik di 2029. Dengan penghapusan presidential threshold, Pilpres 2029 diperkirakan akan semakin seru, dengan banyaknya calon yang berpotensi muncul. Namun, jika Prabowo tetap maju sebagai petahana, dan Gibran siap bersaing, maka kita bisa melihat pertarungan dua tokoh besar ini dalam kontestasi politik yang sangat menarik. Gibran, dengan dukungan kuat dari Jokowi dan PSI, serta Prabowo yang telah terbukti memiliki pengaruh politik yang besar, keduanya akan menghadirkan dinamika baru yang bisa mengubah peta politik Indonesia. Kesimpulan, era baru dalam politik Indonesia. Penghapusan presidential threshold oleh MK bisa menjadi titik awal dari perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Sementara Prabowo masih akan menjadi lawan yang sulit ditaklukkan bagi banyak calon, kemunculan Gibran sebagai alternatif yang kuat membawa harapan baru bagi banyak pihak.
Pilpres 2029 akan menjadi ajang yang sangat dinantikan, dan siapa yang akan muncul sebagai pemenang tentu saja akan mempengaruhi arah politik Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Peluang Gibran, muda, berpotensi, dan terikat kekuasaan. Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menghapuskan presidential threshold memberikan peluang besar bagi banyak calon presiden, termasuk Gibran Rakabuming Raka, untuk melangkah maju pada Pilpres 2029. Sebagai sosok yang memiliki modal politik yang kuat dan dukungan dari Presiden Joko Widodo, Gibran memang menjadi nama yang sangat menarik di kancah politik Indonesia. Namun, meskipun peluangnya terbuka lebar, tantangan yang harus dihadapinya tidak kalah besar. Faktor keturunan dan nama besar, senjata atau beban? Gibran, sebagai putra Presiden Joko Widodo, membawa nama besar yang bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Pada satu sisi, ia memiliki modal politik yang sangat kuat, koneksi langsung dengan kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin muda, ia bisa mengandalkan citra positif sebagai anak muda yang terlahir dari latar belakang yang kuat secara politik. Masyarakat bisa melihatnya sebagai representasi kelanjutan dari pemerintahan yang relatif sukses dan diterima. Namun, di sisi lain, pengaruh besar sang ayah, Jokowi, bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun orang banyak yang merasa nyaman dengan kepemimpinan Jokowi, ada kelompok tertentu yang mungkin ingin melihat wajah baru yang tidak terkait langsung dengan garis keturunan politik yang dominan. Gibran harus mampu membuktikan bahwa ia memiliki kualitas kepemimpinan yang independen dan bukan sekadar anak presiden yang terlanjur terperangkap dalam bayang-bayang sang ayah. Modal politik dan dukungan partai. Gibran punya bekal politik yang lebih dari cukup, baik dari segi pengalaman maupun popularitas. Sebagai mantan wali kota Solo, ia sudah mengenal dinamika politik lokal dan bisa menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika memimpin Solo, Gibran dikenal memiliki pendekatan yang cukup segar dan berorientasi pada pembangunan, yang bisa menjadi aset berharga saat menghadapi calon-calon lain di tingkat nasional. Namun, potensi terbesar Gibran untuk melaju dalam Pilpres 2029 tidak hanya terletak pada status politiknya sebagai seorang pemimpin daerah, melainkan juga pada faktor dukungan partai. Dalam hal ini, PSI dan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI memberikan peluang strategis yang besar. Keterikatan keluarga Gibran dengan PSI bisa mempermudah pencarian dukungan politik, tanpa harus bersaing memperebutkan kursi di partai besar seperti Gerindra, Golkar, atau PDIP. Meski demikian, Gibran tetap harus berhati-hati. Partai-partai besar yang selama ini menguasai peta politik Indonesia tidak akan memberikan dukungan begitu saja. Diperlukan lebih dari sekadar hubungan kekeluargaan dengan Jokowi atau kedekatan dengan PSI. Gibran harus memperlihatkan visinya untuk Indonesia, dan memastikan bahwa ia siap mengelola negara yang jauh lebih kompleks dari Solo. Tantangan berat, menaklukkan petahana dan membangun basis massa. Meskipun peluang Gibran besar, tantangan utamanya adalah menghadapi Prabowo Subianto, yang memiliki posisi sangat kuat sebagai petahana. Prabowo tidak hanya memiliki keunggulan sebagai presiden yang sudah teruji, tetapi juga didukung oleh partai besar seperti Gerindra dan koalisi politik yang sangat solid. Dalam konteks ini, Gibran harus mempersiapkan diri dengan matang. Ia harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa ia lebih dari sekadar anak Presiden Jokowi, dan mampu menawarkan solusi nyata bagi persoalan bangsa. Gibran juga perlu membangun basis massa yang lebih luas di luar kalangan yang sudah mendukung Jokowi. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman yang luas, dan Gibran harus dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilannya memimpin Solo bisa menjadi modal besar, namun ia juga perlu bekerja keras untuk mendapatkan legitimasi yang kuat di tingkat nasional. Visi untuk Indonesia, membangun legasi yang mandiri. Sebagai calon presiden muda, Gibran tidak hanya harus mengandalkan kekuatan keluarga, tetapi juga harus mampu menghadirkan visi yang memikat bagi Indonesia ke depan. Generasi muda Indonesia sangat menantikan pemimpin yang bisa menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, serta transformasi digital. Jika Gibran mampu menjelaskan visinya secara jelas dan menarik, dan mengonsolidasikan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta koalisi partai yang mendukungnya, ia memiliki peluang besar untuk bersaing dengan Prabowo dan calon lainnya pada Pilpres 2029.
Keberhasilan Gibran untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang mandiri dan tidak terbelenggu oleh status keluarganya akan menjadi kunci penting dalam meraih dukungan. Kesimpulan, Gibran, peluang dan tantangan di 2029. Dengan dihapuskannya presidential threshold, Gibran memiliki peluang besar untuk melangkah ke kancah politik nasional. Namun, meskipun dukungan dari ayahnya dan partai politik memberikan keuntungan, Gibran juga harus menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan publik bahwa ia bukan sekadar pewaris tahta, tetapi calon presiden yang mampu membawa perubahan untuk Indonesia. Pada akhirnya, Pilpres 2029 akan menjadi ajang bagi Gibran untuk membuktikan apakah ia bisa mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan legasi kepemimpinan yang mandiri dan berkelanjutan. Dampak putusan MK terhadap hubungan Prabowo dan Gibran, tantangan dan peluang. Keputusan Mahkamah Konstitusi MK, yang menghapuskan presidential threshold berpotensi memberikan dampak besar terhadap dinamika politik Indonesia, khususnya dalam hubungan antara Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai presiden, dan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden yang juga merupakan anak Presiden Joko Widodo. Hubungan mereka saat ini relatif harmonis, tetapi penghapusan presidential threshold dapat membuka berbagai kemungkinan baru yang berisiko memperumit atau justru mempererat hubungan politik antara keduanya. 1. Dinamika aliansi politik. Salah satu dampak paling langsung dari putusan MK ini adalah potensi perubahan dalam aliansi politik yang ada. Saat ini, Prabowo dan Gibran, meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda, memiliki hubungan yang cukup kooperatif dalam pemerintahan. Prabowo sebagai presiden memiliki kekuasaan yang besar, sementara Gibran, meski lebih muda, berada dalam posisi yang relatif strategis sebagai wapres. Namun, keputusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden memberikan peluang bagi Gibran untuk mempertimbangkan langkah besar maju sebagai calon presiden pada 2029. Jika Gibran memutuskan untuk maju sebagai calon presiden, ia harus mencari dukungan partai dan pemilih yang mungkin sebagian besar berasal dari kalangan yang merasa perlu perubahan setelah masa kepemimpinan Prabowo. Ini bisa menandai awal dari kompetisi langsung antara dua sosok yang sebelumnya berada dalam satu koalisi. Di sisi lain, jika mereka tetap berada di jalur yang sama, hubungan mereka akan lebih mirip hubungan mentor dan murid, dengan Prabowo tetap menjadi figur senior yang mempengaruhi Gibran. 2. Potensi persaingan di Pilpres 2029. Pada 2029, jika Prabowo memutuskan untuk maju lagi, hubungan antara dirinya dan Gibran akan memasuki fase persaingan yang lebih sengit. Gibran, yang berpeluang maju dengan dukungan keluarga besar Presiden Jokowi dan partai politik seperti PSI, dapat melihat Prabowo sebagai lawan tangguh yang sulit untuk dikalahkan. Hal ini akan menguji seberapa besar kedekatan mereka di dalam pemerintahan akan bertahan jika keduanya terlibat dalam pertarungan politik untuk kursi presiden. Namun, Gibran harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam perang politik yang bisa merusak hubungan baik dengan Prabowo. Meskipun politik seringkali tak terhindarkan dari kompetisi sengit, menjaga hubungan profesional dan menghormati peran masing-masing dalam pemerintahan akan menjadi kunci. Dalam jangka panjang, konflik politik antara mereka berdua bisa mempengaruhi stabilitas koalisi yang ada sekarang. 3. Pengaruh Joko Widodo terhadap hubungan mereka. Tantangan terbesar bagi hubungan antara Prabowo dan Gibran, terutama jika keduanya bertarung di Pilpres 2029, adalah pengaruh Jokowi. Sebagai ayah Gibran dan sebagai mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar, Jokowi bisa menjadi faktor penentu dalam hubungan keduanya. Jika Jokowi mendukung Gibran secara terbuka, ini tentu bisa memperburuk hubungan antara Prabowo dan Gibran. Di sisi lain, jika Jokowi tetap memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo sebagai sesama pemimpin nasional, maka Gibran mungkin harus menghadapi dilema antara mengikuti garis politik keluarga atau mengambil jalan politik independen. Jika Jokowi tetap netral atau mendukung Gibran, ini tentu akan memberikan Gibran modal politik yang sangat besar dalam menghadapi Prabowo di Pilpres 2029. Namun, jika Jokowi memilih untuk tetap mendukung Prabowo atau malah menjaga jarak dari kedua belah pihak, maka hubungan antara Prabowo dan Gibran bisa tetap stabil dalam kerangka kerja sama politik, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya akan menjadi rival. 4. Dampak sosial dan publik. Dampak putusan MK ini juga akan terasa di tingkat sosial dan publik. Gibran, yang memiliki basis massa yang sudah cukup kuat berkat citra positif yang didapatkan dari kepemimpinan di Solo dan kedekatannya dengan Presiden Jokowi,
akan memiliki peluang untuk menarik simpati publik dalam Pilpres 2029. Namun, jika hubungan dengan Prabowo memanas, ini bisa berdampak pada persepsi publik terhadap keduanya, terutama jika konflik politik mengarah pada polarisasi. Publik mungkin akan melihat hubungan mereka sebagai cerminan dari pertarungan antara generasi yang lebih muda dan lebih tua dalam politik Indonesia. Di sisi lain, jika Gibran mampu menjaga kedekatannya dengan Prabowo meskipun menjadi rival di Pilpres 2029, itu bisa menjadi simbol kedewasaan politik, di mana kompetisi tidak merusak hubungan personal atau profesional. Hal ini tentu akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa politik Indonesia berkembang dengan cara yang lebih matang dan tidak terjebak dalam rivalitas personal semata. Era baru dalam politik Indonesia. Keputusan MK yang menghapuskan presidential threshold memicu kemungkinan terbentuknya pertarungan antara dua tokoh besar dalam politik Indonesia, Prabowo dan Gibran. Hubungan mereka saat ini cukup harmonis, tetapi keputusan ini memperkenalkan kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat mengubah dinamika tersebut. Gibran, dengan dukungan keluarga besar Jokowi dan partai-partai politik, memiliki potensi besar untuk bersaing dengan Prabowo di Pilpres 2029. Namun, hubungan politik yang terjalin antara keduanya akan sangat bergantung pada keputusan-keputusan politik yang akan diambil oleh mereka dan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.